Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Fitra Bayantari. Saya Nanda Alifa. Saya Dio Fakih Saputra. Saya Marsudi Syabani. Saya Indra Suara. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan video mengenai tugas yang berjudul menganalisa mengenai manajemen SDM. Saya akan menjelaskan definisi dan pengertian manajemen sumber daya manusia. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. MSDM atau manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan berfokus pada kegiatan rekrutmen sumber daya manusia, pengelolaan, dan pengarahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen SDM adalah dengan menghadirkan divisi Human Resource atau HR. HR memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan manajemen talenta, layanan administrasi pelatihan, pembinaan, peralatan, pengawasan, dan saran hukum untuk perusahaan. Fungsi divisi Human Resource ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Selain beberapa fungsi yang telah saya bacakan tadi, divisi Human Resource juga memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan implementasi kultur perusahaan kepada seluruh sumber daya manusia dalam perusahaan tersebut. Tidak hanya itu, divisi itu juga bertanggung jawab untuk memastikan karyawan bekerja maksimal di perusahaan tersebut dan memberikan pemberdayaan karyawan. Berikutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan yang sebelumnya telah saya jelaskan, bisa dipahami bahwa manajemen sumber daya manusia memberikan kontribusi besar bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya SDM, pengelolaan terhadap kegiatan yang melibatkan elemen sumber daya manusia dapat berjalan dengan mudah. Hal ini tidak lepas dari fungsi MSDM itu sendiri yang membuat pengelolaan lebih mudah. Untuk fungsi yang pertama ada staffing atau employment. Fungsi pertama dari MSDM adalah staffing atau pengelolaan terhadap tenaga kerja organisasi dalam penerapannya. Staffing dilakukan dalam 3 langkah, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Staffing memiliki peran penting dalam perusahaan merekrut sumber daya manusia yang berkualitas dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua ada performance evaluation. Mereka yang bekerja pada divisi SDM bertanggung jawab terhadap serangkaian pembina dan pengawasan terhadap tenaga kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi karyawannya atau calon karyawan terpilih. Proses evaluasi ini penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan divisi SDM. Yang ketiga, compensation. Fungsi lain dari divisi SDM adalah mengatur mengenai gaji karyawan dalam perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada perusahaan atas kinerja karyawannya. Pengelolaan gaji memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Yang keempat, training and development. Fungsi selanjutnya dari MSDM adalah mengadakan pusat pelatihan untuk seluruh elemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Hal ini bertujuan untuk membuat karyawan bekerja dengan maksimal. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap kendala yang dialami karyawan untuk memaksimalkan kinerja karyawan tersebut. Yang kelima ada employer relation. Tugas dan tanggung jawab MSDM juga adalah berupaya membangun relasi dengan pihak lain yang terkait dengan tenaga kerja seperti serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi karyawan karena permasalahan dapat diatasi dengan baik. Relasi ini juga bertujuan untuk menghindari kemungkinan karyawan melakukan demonstrasi terhadap sebuah perusahaan itu. 6. Personal research. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus melakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Yang ketujuh ada safety and health. Iklim yang kondusif serta aman dan sehat dapat membuat karyawan melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Salah satu tugas dan tanggung jawab MSDM adalah memberikan jaminan keselamatan kerja dan kesehatan bagi elemen sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Seseorang yang berjalan tanpa arah dan tujuan dapat membuatnya tersesat. Hal ini juga berlaku untuk perusahaan. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan tidak akan memiliki target yang ingin dicapai untuk apa perusahaan tersebut dijalankan. Penerapan SDM dapat membantu perusahaan dalam menentukan tujuan dan mengukur pencapaian tujuan. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sunarto. Yang pertama ada merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Lalu ada melakukan peningkatan serta perbaikan terhadap kualitas sumber daya dalam organisasi melalui kemampuan kontribusi dan kecakapan sumber daya manusia.
dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. Lalu ada mengembangkan sistem kerja yang efektif melalui prosedur perekrutan dan seleksi calon sumber daya manusia untuk organisasi. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sedarmayanti. Yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial dari manajemen sumber daya manusia pada suatu organisasi adalah pertanggungjawaban secara sosial terhadap tantangan tenaga kerja perusahaan. 2. Tujuan organisasional. Tujuan dari MSDM adalah organisasional, yang dimaksudkan adalah sasaran formal yang dibuat dan disusun dengan baik yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Yang dikemukakan oleh Sedarmayanti adalah tujuan fungsional yang biasa disebut fungsional objektif. Berdasarkan tujuan ini, MSDM perusahaan bertujuan untuk mempertahankan kontribusi elemen sumber daya manusia pada setiap bidang di perusahaan. 4. Tujuan pribadi atau individual. Setiap manajer khususnya SDM yang diberikan wewenang memperhatikan pribadi atau individu kepada sumber daya manusia, tujuan pribadi harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. 3 tantangan baru HR. Sejak mulai pandemi COVID-19, banyak pihak harus menyesuaikan diri dengan hal ini. Tidak terkecuali perusahaan, terutama HR. Dalam hal ini, HR harus bisa menjawab tantangan yang ada. Beradaptasi dengan keadaan yang tak menentu, HR dituntut mampu mempertahankan kualitas kerja karyawan. Berikut ini 3 tantangan baru HR. Yang pertama, pemecahan masalah. Yang kedua, keragaman. Yang ketiga, ekspektasi karyawan. Yang pertama, pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah di tengah ketidakpastian akibat pandemi ini, HR harus menyusun ulang strategi pemecahan masalah dalam perusahaan. Tidak lagi membuat strategi pemecahan masalah yang berjangka waktu 1 tahun saja, tetapi juga merincikan strategi tersebut dalam pembagian waktu per minggu dan per bulan yang dapat dengan mudah menyesuaikan keadaan. Perusahaan melalui HR harus memikirkan berbagai kemungkinan terburuk yang ada. Jadi bisa mempersiapkan diri untuk hal terburuk, namun tetap berharap yang terbaik. HR wajib bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk memecahkan masalah dengan bantuan teknologi. Yang kedua, keragaman. Keragaman adalah salah satu dampak terbesar dari pandemi. Banyaknya perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran, tentunya hal ini berkaitan dengan keragaman dalam perusahaan. Kok bisa? Karena sebagian perusahaan masih ada yang mengutamakan karyawan dengan golongan suku, agama, ras, dan lainnya. Hal ini menjadi salah satu tantangan HR yang banyak disoroti publik. HR harus bisa menerapkan keragaman dalam budaya perusahaan, melihat data yang real, dan mengubahnya menjadi berdampak bagi kelangsungan perusahaan. Bukan hanya PHK, keragaman merupakan tantangan HR dalam hal merekrut, mempromosikan atau mendemosikan karyawan. Keragaman menjadi salah satu kunci utama dalam suksesnya perusahaan. Selanjutnya, ekspektasi karyawan. Ekspektasi karyawan adalah tantangan terakhir ekspektasi yang berharap perubahannya bisa fleksibel dan mendukungnya dalam budaya kerja baru selama pandemi, dengan adanya penyediaan fasilitas dan kebebasan waktu dan tempat untuk bekerja. Dalam menjawab ekspektasi karyawan, sekali lagi HR harus menggunakan data yang ada, yang berfokus pada karyawan. Pola komunikasi dengan yang berubah akibat pandemi harus diimbangi dengan fleksibilitas perusahaan dalam menyesuaikan diri berdasarkan data-data yang didapat yang bersifat people-centered. Jadi kesimpulannya adalah tantangan baru HR di tahun 2021 ini merupakan hasil keadaan dari awal tahun 2020, di mana perusahaan dituntut untuk bisa beradaptasi menggunakan data yang ada dan berfokus pada karyawan. Perubahan peran sumber daya manusia dalam perubahan organisasi. Sumber daya manusia dan perubahan organisasi dengan menyatakan bahwa menyelaraskan upaya perubahan organisasi berskala besar dengan sistem sumber daya manusia tidak hanya masuk akal tetapi meningkatkan kemungkinan bahwa upaya perubahan akan berhasil dan menjadi berlabuh di budaya organisasi. Inti dari artikel ini adalah gagasan bahwa faktor kunci dalam perubahan organisasi yang sukses adalah tenaga kerja yang terlibat dan terinspirasi, dan bahwa fungsi SDM dapat membantu mengubah pemimpinan untuk terlibat dan menginspirasi. Meskipun sistem SDM yang kuat akan mendukung perubahan organisasi dalam banyak hal, yang sangat penting adalah pengembangan pemimpin yang siap dan mau berubah. Keterlibatan dalam perubahan beberapa alasan mengapa upaya perubahan berkinerja buruk atau gagal.
Mereka termasuk kepemimpinan yang buruk, sumber daya yang tidak memadai, komunikasi yang tidak efektif, dan lain-lain. Tetapi alasan utama kegagalan adalah ketidakmampuan untuk melibatkan pengalaman kolektif, keahlian, dan semangat tenaga kerja dalam upaya perubahan. Kami percaya bahwa sistem STM yang siap berubah memungkinkan perubahan dalam banyak hal, tetapi yang utama adalah menyelaraskan semua proses orang untuk mendukung dan memperkuat perubahan, membangun dan meningkatkan keterlibatan dan kinerja secara keseluruhan, berkontribusi pada budaya memegang perubahan, dan sistem sumber daya manusia yang memungkinkan perubahan ini dibuat secara khusus untuk menyelaraskan dan mendukung organisasi, dan terakhir mengubah upaya dan untuk memperkuat budaya organisasi yang berfokus pada perubahan. Terlepas dari semua perhatian yang diterima oleh perubahan organisasi, kebenaran adalah bahwa mayoritas dari upaya ini terus berkinerja buruk. Alasan utama untuk kegagalan ini adalah ketidakmampuan untuk melibatkan tenaga kerja dalam upaya perubahan. Volume dan kompleksitas perubahan organisasi dapat membuat orang berdetak dan merampas kemampuan mereka untuk terlibat sepenuhnya. Salah satu alat penting dan kurangnya dimanfaatkan untuk membantu orang berkembang dalam perubahan organisasi adalah sistem SDM. Perubahan memungkinkan yang lebih memfokuskan sumber daya organisasi pada menyelaraskan orang dengan perubahan. Dalam sistem ini, orang dipilih, dikembangkan, dinilai, dihargai, dan dipromosikan berdasarkan kompetensi perubahan mereka. Identifikasi tujuan dan penerapan teknologi HR. Penggunaan teknologi dalam penerapan manajemen sumber daya manusia itu sangat penting. Penerapan manajemen sumber daya manusia punya dampak yang cukup besar pada kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa memiliki manajemen sumber daya manusia yang baik, bukan tidak mungkin tujuan perusahaan akan menjadi sia-sia dan sulit untuk bisa dicapai. Pada prakteknya, manajemen sumber daya manusia akan lebih efektif dengan bantuan teknologi. Untuk mengetahui manfaat penggunaan teknologi pada penerapan manajemen sumber daya manusia adalah dengan mengetahui keuntungan-keuntungannya. Pertama, sistem rekrutmen berbasis online yang berjalan otomatis sehingga lebih praktis dan tepat sasaran dalam memilih kandidat yang sesuai kriteria. 2. Aplikasi absensi dan time tracker untuk menjaga produktivitas kerja karyawan. Ketiga, perhitungan gaji karyawan secara otomatis berdasarkan jam kehadiran dan juga perhitungan lembur karyawan. Melalui cara ini akan meminimalisir terjadi kesalahan dalam perhitungan gaji karyawan. Keempat, pengelolaan benefit karyawan melalui sebuah aplikasi HRD yang terintegrasi dengan aplikasi pengajian. Dengan teknologi, sistem akan terintegrasi pada semua kantor atau cabang, sehingga akan dapat meningkatkan kecepatan dalam merespon sesuatu. Pihak manajemen pun akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaan tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan membutuhkan biaya akomodasi. Untuk memperoleh perusahaan dalam memantau data keuangan sekaligus mendata karyawan, perusahaan bisa menggunakan software akuntansi online. Saya akan memberikan contoh aplikasi teknologi untuk human resource. Contohnya aplikasi bernama SAS yang berbasis cloud. Tujuannya dibuat SAS adalah untuk memudahkan perusahaan khususnya bagian human resource. SAS ini dapat digunakan di beragam gadget. Saat ini penggunaan teknologi informasi benar-benar membuat segalanya menjadi serba cepat. Bahkan segalanya harus dilakukan secara mobile. Inilah yang menyebabkan SAS berbasis cloud penting untuk diimplementasikan pada HR perusahaan. Anda sebagai pemegang penuh perusahaan dapat mengakses teknologi tersebut dengan komputer maupun bahkan alat apapun selama ada akses internet. Tak perlu sulit untuk mengakses human resource Anda bahkan ketika Anda tidak berada di kantor sekalipun. Aplikasi SAS ini lebih murah. Bayangkan bila program human resource dapat Anda lakukan tanpa menyewa karyawan untuk melakukannya. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan teknologi SAS berbasis cloud. Aplikasi ini mampu mengatur segala kepentingan human resource secara otomatis, mulai dari menghitung gaji hingga absensi karyawan. Menariknya, aplikasi SAS tak butuh dana lebih lagi, cukup berlangganan di awal dan Anda dapat mengalokasikan dana Anda untuk kebutuhan lain yang penting.
Isu-isu etis yang mempengaruhi manajemen SDM. Masalah-masalah yang muncul di pengelolaan sumber daya manusia semakin bertambah kompleks dari tahun ke tahunnya. Hal ini membuat divisi HR harus putar otak agar permasalahan tersebut tidak menjadi penghambat kinerja perusahaan. Berikut ini beberapa isu-isu SDM. 1. Rekrutmen. Banyak tim HRD yang mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang tepat. Bekerja sama dengan universitas adalah salah satu dari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Perusahaan yang lebih kecil bisa menggunakan cara ini dengan berhubungan langsung dengan profesor pengajar dan kantor penempatan tenaga kerja atau mahasiswa. Ada juga perusahaan yang menggunakan referensi karyawan yang sudah ada. Karyawan yang memberikan referensi akan mendapatkan penghargaan atau insentif jika referensinya direkrut. Menggunakan sosial media juga membantu dalam rekrutmen. Kedua, mempertahankan karyawan. Ekonomi yang bergerak dinamis membuat para karyawan memiliki lebih banyak pilihan, sehingga merasa memiliki kendali lebih atas masa depan mereka. Dengan meningkatnya keahlian, mereka juga lebih mudah berpindah kerja ke tempat yang memberikan bayaran lebih menarik, khususnya jika tempat kerja sebelumnya mereka merasa kurang dihargai. Salah satu cara untuk mempertahankan karyawan yang baik adalah dengan menyediakan solusi keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan dan rencana tunjangan yang fleksibel. Meningkatkan program penghargaan untuk karyawan berprestasi, kesempatan untuk meningkatkan skill dan kemampuan di departemen yang berbeda atau proyek-proyek khusus yang memberikan kenaikan tanggung jawab, dan kemampuan sampai adanya kesempatan untuk promosi jabatan adalah beberapa cara untuk menghadapi tantangan dan permasalahan dalam mempertahankan karyawan yang berharga bagi perusahaan. Yang ketiga, tenaga kerja mobile atau freelancer. Tenaga kerja sekarang lebih mudah berpindah dan bergerak daripada yang dahulu. Dalam artian yang sebenarnya, mereka bisa bekerja di rumah, kafe, atau dimanapun dengan koneksi internet yang stabil dan berkolaborasi tugas dengan rekan kerja lain melalui aplikasi chat atau teleconferencing seperti Zoom, WhatsApp, dan lainnya. Diperkirakan pada tahun 2021, 60% tenaga kerja di Amerika Serikat adalah freelancer. Perusahaan yang lebih kecil bisa bekerja dengan karyawan yang minim dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi terlepas dari tantangan yang ada. Perusahaan besar dengan banyak karyawan bisa merekrut karyawan lepas untuk proyek-proyek khusus yang sangat ahli di bidangnya, yang tidak dapat dikerjakan sendiri oleh karyawan dalam. Selain itu, tunjangan-tunjangan karyawan umumnya dapat ditiadakan, namun isu pengenalan identitas, visi, misi, kultur, dan kerahasiaan data perusahaan menjadi tantangan. Yang keempat, jam kerja fleksibel. Dengan semakin bergeraknya lokasi karyawan, mereka bekerja dengan jam yang lebih fleksibel. Tantangannya di sini adalah jam kerja yang fleksibel, karena di saat karyawan Indonesia kebanyakan tidur, karyawan perusahaan yang di luar negeri mungkin saja sedang bekerja dan sebaliknya. Ini memerlukan kerjasama dan komitmen, karena waktu pertemuan yang sama tetap dibutuhkan untuk kelancaran komunikasi dan bisnis. Yang terakhir, pembelajaran jarak jauh. Isu SDM terkini yang terakhir yaitu pembelajaran jarak jauh. Karyawan mobile tidak harus masuk kantor, namun tetap harus mengikuti prosedur dan tata cara perusahaan. Salah satu solusinya adalah pembelajaran jarak jauh yang memerlukan investasi tambahan dalam infrastruktur perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi